Awas saja kau mas, akan kubuat kamu miskin kembali. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, kamu mau kemana? Tanyaku sambil memegangi perut yang sudah membesar. Hari perkiraan lahiranku tinggal beberapa hari lagi, dan rasa cemas mulai menghantui. Ada urusan penting. Kamu di rumah saja. Jangan bikin aku repot, jawab Mas Wahyu dingin tanpa menoleh ke arahku. Tapi Mas, minggu ini aku seharusnya melahirkan. Bukannya Mas harus ada di sini? Tanyaku, menahan tangis yang menggenang di pelupuk mata. Belum tentu juga kapan lahirannya kan? Urusanku jauh lebih penting, balasnya dengan nada datar yang menusuk hatiku. Kok Mas tega sih? Suaraku hampir bergetar, tapi dia tidak menggubrisnya. Dengan santai, dia mengambil kunci mobil dan menuju pintu keluar. Tepat saat dia hendak membuka pintu, rasa nyeri yang tajam menyerang perutku. Aku berteriak kesakitan. Mas, perutku sakit banget mas. Kayaknya aku mau lahiran. Dia hanya melirik sebentar, lalu berkata dengan enteng. Tahan saja dulu, gak bisa besok aja ya? Aku ada acara penting. Tapi mas, kamu itu susah diajak kompromi. Melahirkan bisa ditunda kan? Ucapnya dengan santai, lalu keluar tanpa sedikit pun rasa peduli. Aku berdiri terhuyung, menahan sakit sambil memegangi perutku yang terasa seperti diremas. Air mata menetes tanpa henti saat aku melihat mobilnya melaju menjauh, meninggalkanku sendirian. Begitulah perilaku suamiku setelah hampir 2 tahun menikmati hasil jerih payahku. Awalnya aku berpikir hubungan kami akan lebih harmonis seiring waktu, apalagi saat aku mengandung anak pertama kami. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kehamilanku seolah menjadi alasan baginya untuk merasa tidak lagi memerlukan diriku seperti sebelumnya. Yang lebih menyakitkan, bukannya mendukungku, dia malah semakin menunjukkan keberpihakannya kepada keluarganya. Bahkan ketika mereka jelas-jelas salah, rasanya seperti aku telah berubah dari seorang istri menjadi seseorang yang tidak dianggap. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini salahku? Atau apakah ini sisi lain dari suamiku yang selama ini tidak pernah aku lihat? Kehamilan seharusnya menjadi momen yang paling indah, justru menjadi awal dari rasa kecewa yang mendalam. Namun aku tahu, aku harus kuat, setidaknya untuk anak yang sedang aku kandung. Bagaimanapun, dia adalah alasan terbesarku untuk bertahan, meski dunia seakan tidak berpihak padaku. Akhirnya dengan langkah tertatih, aku berjalan keluar rumah sambil membawa ponsel dan dompet. Saat tiba di depan pagar, aku melihat Bu Santi, tetangga depan rumah yang kebetulan lewat. Bu Arum kenapa bu? Kok jalannya seperti itu? Wajahnya kok pucat sekali? Tanyanya dengan cemas. Bu Santi, tolong saya bu. Saya mau melahirkan. Ucapku dengan suara lemah sambil memegangi tangannya. Astagfirullah, ayo kita ke rumah sakit bu. Tunggu sebentar ya, saya ambil mobil dulu, kata Bu Santi sigap. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku hanya bisa diam sambil menatap keluar jendela mobil. Air mata terus mengalir, membasahi pipiku. Mas Wahyu, kamu benar-benar tidak punya hati mas, lirihku dalam hati, merasa hancur oleh sikapnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana bisa Mas Wahyu berubah begitu drastis? Namun gelombang rasa sakit yang menusuk perutku memutus alur pikiranku. Beberapa kali aku meringis dan berteriak menahan nyeri, membuat Bu Santi yang mengemudi nampak semakin panik. Sabar ya Bu Arum, kita hampir sampai, ucapnya berusaha menenangkanku. Setelah sekitar 15 menit terjebak kemacetan, akhirnya kami tiba di rumah sakit. Begitu mobil berhenti, perawat langsung datang dengan sigap membawa kursi roda. Aku segera dibawa masuk ke dalam ruangan bersalin. Rasa sakit itu begitu intens. Selama hampir setengah jam, aku seperti berjuang melawan maut, hingga akhirnya tangisan bayi yang nyaring memenuhi ruangan. Selamat ya Bu, anaknya laki-laki, sehat dan tampan, ucap dokter dengan senyum hangat.
Ketika bayi mungil itu diletakkan di pelukanku, semua rasa sakit sepertinya lenyap. Aku menatap wajahnya yang tenang, merasa haru luar biasa. Bu Arum, perlu saya hubungin Pak Wahyu? Tanya Bu Santi yang masih menemaniku di ruang rawat. Tidak usah, Bu. Terima kasih banyak ya sudah mengantar dan menemani saya. Saya sangat berterima kasih, Bu. Jawabku, mencoba tersenyum meskipun hatiku masih terasa sesak. Ah, jangan begitu, Bu. Saya senang bisa membantu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Masih ada urusan di rumah, katanya sebelum pamit. Iya, Bu. Tolong jangan bilang suami saya ya, Bu, kalau saya sudah melahirkan, pintaku. Bu Santi terlihat ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk sebelum meninggalkan ruangan. Aku menatap bayi dalam pelukanku. Selamat datang di dunia, Nak. Sayangnya ayahmu tidak peduli sama sekali, ucapku dengan lirih. Tak lama, kedua orang tuaku tiba di rumah sakit. Papaku langsung menghampiri dengan wajah yang penuh kecemasan. Arum, alhamdulillah kamu sudah melahirkan, katanya lega. Iya, Pak, Ma, alhamdulillah prosesnya sangat lancar. Untung saja tadi ada Bu Santi yang langsung membawa saya ke sini. Ceritaku, masih merasa bersyukur. Aku memandang bayi kecilku dengan penuh cinta. Karena Mas Wahyu tidak ada di sini, aku meminta Papa untuk mengumandangkan azan di telinga anakku. Suasana menjadi penuh haru. Meskipun suamiku tidak hadir di momen penting ini, aku merasa tetap beruntung memiliki orang-orang yang peduli padaku. Tapi rasa kecewa pada Mas Wahyu masih begitu kuat. Ketika malam tiba, aku sedang merenung di kamar rawat saat ponselku tiba-tiba berdering. Nama Mas Wahyu muncul di layar. Di mana kamu? Kok rumah berantakan banget sih? Kamu tuh gak becus ya jadi istri? Suaranya terdengar marah di ujung telepon. Aku tersenyum miris. Memangnya aku peduli? Jawabku dengan singkat. Loh, kok jawabanmu begitu? Halo Arum, teriaknya. Tanpa berkata apapun, aku memutus sambungan telepon itu. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Saat itu pesan masuk dari seorang teman lama. Aku membukanya dan terkejut melihat foto-foto yang dikirimnya. Mas Wahyu, mertua, dan ipar sedang bersenang-senang di tempat rekreasi mewah dan makan di restoran mahal tadi pagi. Jadi ini yang dia sebut sibuk, gumamku sambil menahan amarah. Lebih menyakitkannya lagi, aku tahu bahwa semua itu dibiayai dengan uangku. Mas Wahyu tidak pernah memberikan nafkah sejak kami menikah, dan semua penghasilan kami berasal dari jerih payahku. Tabungan yang sudah kubangun bertahun-tahun habis untuk aset yang bodohnya aku letakkan atas nama Mas Wahyu. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Aku mengepalkan tanganku. Mataku menatap bayi kecil yang sedang tertidur nyenyak. Mas Wahyu, kamu sudah merasa kaya ya sekarang? Tapi tunggu saja, Mas. Aku akan membuatmu jatuh miskin kembali, bisikku dengan tekad yang bulat. 2 hari dirawat di rumah sakit akhirnya berakhir. Pagi itu kedua orang tuaku mengantarku pulang. Aku merasa lega meski hati ini masih diliputi dengan rasa kecewa. Saat tiba di rumah, aku mengucapkan salam. Namun bukannya jawaban, malah suara kemarahan Mas Wahyu yang menyambutku. Kamu hilang 2 hari tanpa kabar. Kalau nggak niat pulang, mending nggak usah pulang sekalian, bentaknya. Aku hanya bisa terdiam, memilih tidak menanggapinya. Namun ketika dia berbalik melihatku menggendong bayi, wajahnya langsung berubah. Di belakangku, mama dan papaku ikut masuk, membuat suasana semakin tegang. Loh, anak kita sudah lahir. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Tanyanya, nada suaranya tiba-tiba melunak. Aku mendesah pelan, menahan emosi. Gak usah banyak tanya, jawabku dengan dingin sambil melewatinya. Aku meletakkan tas di sofa tanpa menatapnya. Mama dan papa hanya mengusap kepalaku penuh kasih sayang sebelum berpamitan. Aku tahu mereka ingin bertanya lebih jauh soal Mas Wahyu, tapi aku tidak memberikannya ruang untuk itu. Aku tidak ingin rencanaku berantakan. 2 tahun pernikahan ini, aku tidak rela semuanya sia-sia. Mas Wahyu mendekatiku lagi, mencoba menarik perhatian. Namanya siapa, Rum? Aku mau gendong bayi kita, ujarnya. Aku tetap mengabaikannya. Membawa Arka bayiku ke kamar tanpa sepatah kata pun.
Di belakangku, aku bisa mendengar nada bingung dan kesal dari suaranya. "Kok diam saja? Aku tanya loh," serunya. "Nanya buat apa, Mas?" Aku berbalik menatapnya. Dia terlihat bingung. "Kamu kenapa sih? Kok aneh banget belakangan ini?" Aku sudah tidak peduli. Kesabaran yang selama ini aku pertahankan sudah habis. Semua pengorbananku selama ini tidak pernah dihargai. Baru saja aku ingin menjawab, ketukan keras di pintu membuyarkan suasana. Aku memandang Mas Wahyu yang langsung bergegas membukanya. Penasaran aku menyusulnya perlahan. Pintu terbuka, dan di sanalah mereka, mama mertuaku dan adik iparku, membawa koper besar. Hatiku langsung mencelos. Apalagi ini? "Mama, Lisa, kok nggak bilang sih kalau mau datang? Kan aku bisa siapin makanan banyak," ujar Mas Wahyu dengan antusias. Mama mertuaku mendengus. Pandangannya menusuk tajam ke arahku. "Emangnya ada makanan? Kalau nggak ada, istri kamu ini kerjaannya apa di rumah? Cuma ongkang-ongkang kaki saja," sindirnya. Mereka masuk begitu saja, meletakkan koper besar di ruang tamu. Aku berdiri terpaku di dekat pintu, menyadari bahwa ini adalah awal dari masalah baru. "Mama bawa koper segala, mau ngapain di sini, Ma?" tanya Mas Wahyu akhirnya, mencoba mencari tahu niat mereka. "Mau nginep lah, masa nggak boleh? Mama mau istirahat dari kehidupan biasa, rasain jadi orang kaya sebentar," jawab Mama dengan santai, duduk di sofa tanpa memperdulikan keberadaanku. Aku hanya bisa menatap dengan pandangan kosong. Sudah terlalu sering mereka berbuat seperti itu, tapi kali ini aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku lagi. Aku melangkah pergi meninggalkan mereka di ruang tamu. Biarkan saja mereka menikmati kenyamanan ini sebentar. Aku sudah punya rencana besar yang akan mengubah segalanya. "Hai Arum," suara keras mama mertuaku menghentikan langkahku. Aku menoleh, hanya menunggu dia melanjutkan kalimatnya. "Bawa koper saya ke dalam. Kamu itu menantu macam apa sih? Lewat aja tanpa bantuin." "Iya, sekalian nih koper aku juga. Berat tahu bawanya dari tadi," tambah Lisa. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu membalas dengan nada dingin. "Angkat aja sendiri. Saya bukan pembantu," kataku menggantung di udara, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Aku melangkah pergi tanpa menunggu respon mereka, merasa lebih mantap dengan keputusanku. Sudah cukup aku menjadi korban mereka selama ini. Sekarang waktunya aku untuk bertindak. "Kamu itu kok jadi gak sopan banget sih sama Mama, Rum? Aku tahu kamu baru melahirkan, tapi kenapa sikap kamu sekarang jadi aneh banget? Kalau begini terus, aku bisa gak tahan tinggal sama kamu." Mas Wahyu mengomel tanpa henti, seolah lupa betapa sering dia sendiri yang menjadi akar permasalahan. Aku hanya meliriknya sekilas, lalu membalikkan badan, mencari posisi tidur yang nyaman. Biar saja dia berpikir sendiri. Apa dia benar-benar lupa? Mama dan adik ipar itu selalu datang ke rumah, memperlakukanku seperti pembantu mereka. Sikapnya yang terus membiarkan itu terjadi membuatku muak. Ini bukan tanpa alasan. Aku tidak akan bersikap seperti ini jika tidak ada pemicunya. "Capek ngomong sama kamu, Rum," gumamnya sambil melangkah pergi. Tak lama setelah dia keluar dari kamar, ponselku berdering. Aku menatap layar sebentar, lalu tersenyum tipis sebelum menggeser ikon hijau. "Halo?" sapaku dengan suara tenang. "Halo Arum, aku sudah baca pesanmu," jawab suara di ujung sana. "Baguslah," balasku sambil mengangguk kecil. "Jadi bagaimana menurutmu? Gak ada masalah? Aku siap menjalankannya." "Hebat, lakukan secara perlahan. Tapi pastikan rasanya menyakitkan," ucapku dengan nada pelan, namun penuh tekad. "Tenang saja, semuanya bakal beres. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Kerjakan sebaik mungkin." Aku mengakhiri panggilan dan meletakkan ponsel itu di atas meja. Sebuah senyum samar menghiasi wajahku. Mataku beralih kepada Arka, bayiku, yang tertidur pulas di tempat tidur. "Ayahmu akan kita hancurkan perlahan-lahan, Nak. Perlahan tapi cukup untuk membuatnya merasa semua ini tidak termaafkan." Aku membisikkan kata-kata itu dengan lembut, lebih untuk diriku sendiri. Kini aku tahu apa langkah berikutnya. Semua harus sesuai dengan rencana. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berada di dapur menyiapkan susu untuk Arka,
Suara berat terdengar dari belakangku. Arum, aku butuh uang. Aku menoleh sekilas, mendapati Mas Wahyu berdiri di sana dengan wajah yang penuh harap. Soal keuangan memang aku yang memegang kendali. Semua ada di tanganku. Tanpa aku, Mas Wahyu bukan siapa-siapa dalam urusan ini. Aku membuka dompet dengan tenang, mengeluarkan beberapa keping uang receh, lalu menyerahkannya padanya. Kamu serius? Ini berapa, Arum? Aku butuh uang, bukan recehan begini. Aku butuh banget sekarang, Rum. Mama sama Lisa lagi pengen makan pizza. Protesnya dengan nada kesal. Aku hanya mengangkat bahu, tak menggubrisnya. Fokusku kembali kepada Arka, yang nampak anteng di kursinya. Arum, kamu dengar gak sih? Kok sekarang jadi begini? Dari kemarin kamu aneh banget. Kamu kenapa sih sebenarnya? Mas Wahyu tiba-tiba meraih tanganku, memaksaku menatapnya. Matanya seolah menantangku untuk menjawab. Aku menatap balik, dingin dan tanpa ekspresi. Kalau aku salah, bilang dong. Jangan cuma diam. Ini kan uang recehan, buat beli permen aja gak cukup, katanya lagi. Suaranya semakin meninggi. Kalau aku bicara, apakah itu yang akan mengubah segalanya? Apakah dia akan benar-benar mendengarkanku? Sepertinya itu hanyalah buang-buang waktu. Aku tetap diam, membalas tatapannya tanpa mengatakan apapun. Mas Wahyu akhirnya menghela nafas panjang, melempar uang recehan itu ke meja dengan kesal. Dia melepaskan genggamannya dari lenganku dan berbalik pergi. Aku menghela nafas pelan, menatap Arka yang mulai mengoceh kecil. Dalam hati, aku berkata, memangnya kamu saja yang bisa seperti itu, Mas? Aku juga bisa, bahkan lebih dari itu. Namun hanya selang beberapa menit mama mertuaku mendatangiku dengan muka yang penuh amarah. Arum, apa maksud kamu ngasih uang recehan itu? Kamu menganggap kami sebagai anak kecil dari jalanan. Dasar menantu gak benar. Mama mertuaku terlihat marah. Dia berkaca pinggang di hadapanku. Wajahnya terlihat memerah. Sepertinya dia tersinggung sekali. Aku tidak peduli sama sekali. Mama mertuaku menghampiriku dengan wajah marahnya. Aku menatap Arka, mencubit lembut pipinya, seolah tidak menganggap mama mertuaku di sebelahku. Aduh, mending kamu gak usah punya anak deh kalau begini. Cuma bisa diam kayak patung. Capek ngomong sama kamu. Sini dompet kamu. Mau ngapain, Ma? Tanyaku pelan. Mau ambil uang lah. Kenapa? Gak boleh. Uang dari suami aja belagu banget sih kamu. Sungguh itu fakta yang diputarbalikkan. Aku memalingkan wajah, sangat tidak peduli. Tanpa peduli, aku keluar kamar. Mas Wahyu sampai menoleh. Lisa yang juga tidak tahu diri itu ikut menoleh. Ayolah Arum, berikan saja dompetmu. Jadi menantu kok pelit banget sih sama mertuanya sendiri. Sudahlah Mah, kita makan apa aja yang ada di rumah. Mungkin si Arum lagi gak mau ngomong, kata Lisa. Mereka sepertinya akan tersiksa kalau aku begini terus. Diam-diam aku tersenyum, kemudian duduk di sofa, cukup jauh dari Mas Wahyu. Mama mertuaku berdecak. Dia masih menatap ke arah Mas Wahyu yang tidak peduli. Mas Wahyu masih asik menikmati keripik singkong beberapa waktu yang lalu. Sepertinya sudah melempem. Duh, jadi menantu gak bisa diandalkan sama sekali. Capek deh. Cukup lama aku terdiam. Aku menyalakan televisi. Sini bayinya aku saja yang gendong. Kamu buatin teh untuk mama sama Lisa. Kalau aku yang buatin, bisa-bisa dibuang, kata Mas Wahyu. Aku terdiam beberapa detik. Aku lalu beranjak, memberikan bayiku kepada Mas Wahyu. Itu pertama kalinya dia menggendong bayi kami. Tanpa berbicara apapun, aku masuk ke dalam dapur. Setelah memasak air, aku menyeduh teh. Sebelum kembali ke ruang keluarga, aku tersenyum. Itu tehnya sudah jadi, Mas. Mas Wahyu mengangguk. Dia melangkah ke dapur dengan senang hati. Aku membuatkan 3 teh tadi. Ini sudah malam sekali. Aku melangkah ke kamar. Sementara Mas Wahyu, Mama dan juga Lisa menikmati teh buatanku. Ponselku berdering. Tanpa melihat namanya, aku langsung mengangkatnya. Misi 1 sudah selesai. Kamu harus lihat apa yang bakalan terjadi besok, kata seseorang di ujung telepon. Kerja yang bagus, makasih ya, jawabku. Aku mematikan telepon.
Hampir setengah jam berlalu, aku keluar dari kamar. Dari kemarin memang aku dan Mas Wahyu tidak pernah tidur satu kamar. Saat aku hendak memejamkan mata, aku dengar suara gaduh di kamar mandi. "Aduh mah, gantian dong," kata Lisa. "Sabar, perut mama masih sakit nih," jawab mama mertuaku. Sementara kamar mandi yang lain dipakai oleh Mas Wahyu. Pemandanganku terhenti ketika gelas yang sudah habis di atas meja. "Rasakan teh super buatanku," gumamku dengan senyum miring. Pagi itu, suara mama mertuaku langsung memenuhi ruangan. "Arum, teh apa yang kamu kasih ke mama semalam? Sampai sekarang perut mama masih mules tahu." Aku menoleh sejenak, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. Pura-pura tidak mendengar. "Arum, mana pakaian mas? Kenapa kamu gak siapin?" teriak Mas Wahyu dari dalam kamar. Alih-alih menjawab, aku memilih untuk bermain dengan Arka, mengabaikan semua tuntutan mereka. Dalam hati aku tersenyum sinis. Aku sudah tidak sabar menunggu Mas Wahyu sampai di butik. Ada kejutan kecil yang sudah kusiapkan untuknya di sana. Mas Wahyu memang bekerja di butikku, mengurus keuangan, namun aku tidak pernah percaya sepenuhnya. Seringkali ada angka-angka mencurigakan di laporan, entah disengaja atau tidak. Dia bahkan ikut gajian setiap bulannya, tapi selalu habis begitu saja. Kemungkinan besar untuk keluarganya yang seenaknya. Tidak pernah sekalipun aku merasa uang gajiannya berpengaruh di rumah ini, seperti angin lewat. Saat akhirnya berpakaian, Mas Wahyu melangkah ke meja makan. Matanya langsung mengerit melihat apa yang tersedia. "Ya Tuhan, cuma ada nasi sama kerupuk. Kamu itu ngapain aja sih Arum? Kenapa gak beres banget sih?" "Makan seadanya mas," jawabku dengan santai tanpa menoleh. "Uang kamu kan banyak, masa cuma bisa kasih makan kerupuk aja? Mana ada gizinya sih?" Aku menatapnya dingin. Aku tidak peduli. Sebenarnya aku sudah memasak nasi goreng, tapi hanya sedikit dan sengaja aku sembunyikan untuk sarapanku sendiri nanti. Lagi pula, selama aku di rumah sakit 2 hari yang lalu, entah bagaimana bahan makanan di rumah ini lenyap. Lemari pendingin kosong melompong. "Arum, kamu itu dengar gak sih?" Suara Mas Wahyu mulai meninggi. "Dengar mas." "Terus, kenapa kamu diam aja kayak patung?" Aku hanya mengangkat bahu tanpa menjawab. Pandanganku turun ke arah celana pendek yang masih dikenakannya. Dia pasti kebingungan mencari pakaian kerja karena tidak pernah mengambil sendiri dari lemari. Mataku melirik jam dinding. Mas Wahyu sudah terlambat, tapi itu bukan urusanku. "Arum, Arum." Dia mengacak-ngacak rambutnya, lalu pergi meninggalkan meja makan dengan wajah kesal. Saat aku kembali ke ruang tamu, dia masih duduk di sana, menikmati kerupuknya. "Tega banget ya kamu Arum, suami sendiri dikasih makan kerupuk." Mama mertua ikut menimpali, memandangku dengan tajam. "Iya, Mbak Arum ini pelit banget sih sekarang," tambah Lisa, adik iparku, dengan nada menyindir. Biarlah mereka bilang aku pelit, lebih baik begitu daripada semua hartaku terkuras habis. "Makanya, kalau gajian jangan sekali lewat," sindirku sambil meletakkan segelas air putih di depan Mas Wahyu. "Kurus kering mama di sini, bukannya hidup lebih enak, malah semakin sengsara." Mama mertuaku kembali mengeluh. "Kalau begitu pulang aja, Ma," gumamku dengan santai. Cukup pelan tapi jelas terdengar. Mama langsung melotot, tapi aku sudah melangkah pergi ke kamar tanpa menunggu balasannya. Anggap saja tadi itu hanyalah angin lalu. Ketika aku keluar kamar, Mas Wahyu sudah pergi. Tinggal mama mertua dan Lisa yang masih asik duduk di sofa, menghabiskan sisa biskuit di kaleng. "Lapar banget, tersiksa di rumah ini," keluh mama lagi. "Iya mah, Lisa juga lapar banget mah," sambung Lisa, menyuapkan biskuit ke mulutnya. Aku mendekat, menatap kaleng biskuit yang mereka pegang. Dengan tenang, aku mengambilnya dari tangan mama. Kenapa lagi? Makan biskuit aja gak boleh," protes mama. "Ini kadaluarsa Ma," jawabku dengan singkat sambil menyerahkan kaleng itu kembali. "Serius? Lisa, coba lihat." Lisa memeriksa tanggal di kaleng, lalu wajahnya berubah pucat. "Ya ampun Ma, kita makan biskuit kadaluarsa Ma." "Pantes aja perut mama rasanya mules dari semalam," seru mama sambil berlari ke arah kamar mandi.
Aku hanya tersenyum kecil, menatap kaleng itu dengan puas. Selamat menikmati di hari-hari baru di rumah ini, pikirku dalam hati. Beberapa hari setelahnya, aku yang sedang menyuapi Arka dikejutkan oleh suara pintu rumah yang tiba-tiba terbuka tanpa diketuk. Aku menoleh, nampak wajah Mas Wahyu yang kusut berdiri di ambang pintu. Aku melirik ke arah jam dinding. Baru 2 jam berlalu sejak Mas Wahyu pergi ke butik. Aku tersenyum tipis, kembali fokus menyuapi Arka sambil menunggu kejutan yang mungkin dibawa oleh Mas Wahyu. Loh, Wahyu, kamu kok sudah pulang? Wajahmu kusut banget, kayak belum digosok. Tadi perasaan baik-baik aja, ujar mama mertuaku yang terlihat kebingungan. Sementara aku memilih untuk diam, tidak ingin menimpalinya. Mas Wahyu tidak langsung menjawab. Dia melepas sepatunya perlahan. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang tertahan. Perutmu kosong. Jangan-jangan ini gara-gara si Arum itu lagi, ucap mama sambil mengerutkan dahi. Bukan itu, Ma, jawab Mas Wahyu dengan nada bergetar. Lalu apa? Kamu jangan sampai ikut-ikutan kayak Arum ya. Cuma diam saja bikin mama pusing. Iya, Ma, Mbak Arum itu memang bikin kesal. Nanti kita beli makanan aja di luar, celutuk Lisa. Mama mendengus pelan. Pakai uang siapa, Lisa? Jangan asal ngomong kamu. Siapa tahu, Ma, Lisa menjawab pelan. Tak mau memperpanjang percakapan. Dari sudut mataku, aku melihat Mas Wahyu meletakkan sepatunya lalu melepas jasnya. Dia mendekat ke arahku. Sebentar lagi, mungkin ada sesuatu berita yang menarik dari Mas Wahyu. Namun langkahnya terhenti tepat di hadapanku. Saat aku mendongak, matanya merah, penuh amarah. Kenapa kamu menggantikan posisiku di butik dengan orang lain, Arum? Kamu pecat aku? Kok tega banget sih kamu? Bahkan tanpa ngomong aku dulu lagi. Terus aku kerja apa sekarang? Terus aku harus bagaimana lagi, Mas? Jawabku dengan suara pelan. Ya ampun, kamu kayaknya beneran kemasukan setan ya, Rum. Dari habis melahirkan kayak gini. Lama-lama pusing lihat kamu, Arum, kata Mas Wahyu. Di tengah perdebatan kami, tiba-tiba mama mertuaku datang menghampiri kami. Ada masalah apa lagi sih, Wahyu? Mama ikut campur lagi. Sementara aku mengalihkan pandangan, malas berdebat lebih lanjut. Posisi Wahyu di butik sudah digantikan oleh orang lain, Ma. Padahal namanya jelas-jelas masih terdaftar di tim, tapi sekarang hilang begitu saja, jawab Mas Wahyu dengan nada penuh emosi. Wow, anak yang benar-benar manja, mengadu pada mamanya, gumamku. Ini pasti ulahmu kan, Arum? Tanya mama dengan nada tinggi. Aku bangkit, menatap mama dan Mas Wahyu dengan dingin. Kalau iya kenapa, Ma? Tanyaku dengan santai, lalu berlalu ke kamar bersama Arka. Setelah menidurkan Arka di tempat tidurnya, aku mendengar suara keras dari ruang tengah. Ketika aku kembali, kulihat bingkai foto pernikahan kami telah terjatuh di lantai. Maaf, Arum, bingkainya jatuh sendiri, ujar Mas Wahyu dengan cepat. Kena angin? Tanyaku dengan sinis. Mungkin, nanti aku ganti deh. Kamu jangan marah terus, nanti kamu gak cantik lagi, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Ganti pakai uang siapa, Mas? Kamu saja gak punya uang, balasku dengan tajam. Mas Wahyu terlihat tersinggung. Namun sebelum dia sempat membalas, mama mertua dan Lisa menarik tangannya. Ayo Wahyu, kita makan di luar saja, kata mama sudah mengenakan pakaian rapi. Mau kemana, Ma? Tanya Mas Wahyu dengan bingung. Ya makan di restoran lah. Mama bosan di rumah cuma makan kerupuk aja, jawab mama dengan santai. Mas Wahyu nampak cemas. Tapi pakai uang siapa, Ma? Aku gak punya uang. Mama melirikku penuh arti, seolah menyuruh Mas Wahyu meminta kepadaku. Aku menatap mereka dengan santai, melipat tangan di dada, menunggu reaksi mereka. Arum, Mas minta uangnya. Ayolah Arum, pinta Mas Wahyu. Aku pura-pura tidak mendengar, lalu memperbaiki posisi dudukku. Arum, please, ulang Mas Wahyu dengan nada memohon. Aku menatapnya, berpikir sejenak. Aku punya ide menarik untuk mereka. Akhirnya aku mengangguk pelan. Oke Mas, kalian pergi saja. Nanti aku transfer. Serius ya Arum? 5 juta aja ya Arum? Katanya dengan penuh harap. 5 juta saja? Aku kaget mendengarnya.
Menurut mereka mencari uang kayak buah yang tinggal dipetik di pohonnya. Aku menatap ketiga manusia yang tidak tahu malu itu. Mereka nampak tersenyum cerah. Kita pergi dulu ya Arum. Nanti kita bawain makanan buat kamu. Jangan lupa ditransfer ya. Setelah mereka pergi, aku langsung masuk ke dalam kamar mencari surat perjanjian Mas Wahyu yang asli. Namun setelah mencarinya di mana-mana, tidak juga aku temukan. Ponselku berbunyi, telepon dari orang kepercayaanku. Suratnya sudah kami temukan, Bu, ujar suara di seberang sana. Bagus, sekarang bawa ke sini ya, jawabku puas. Usai menutup telepon, aku tersenyum kecil. Kehancuran Mas Wahyu hanya tinggal menunggu waktu. Aku kemudian duduk di sofa sambil tersenyum tipis. Rasa puas membayangkan kehancuran Mas Wahyu yang perlahan mendekat membuatku sedikit lega. Mataku tertuju pada status WhatsApp-nya. Di sana, ia nampak begitu bahagia menikmati makanan di restoran mewah. Ironis sekali, mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dahiku mengeriyit. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku segera berdiri dan membukakan pintu. Dua pria berdiri di depan rumah. Wajah mereka terlihat tegas, bahkan sedikit menyeramkan. Cari siapa? Tanya aku waspada, sambil sedikit menutup pintu. Apakah ini rumah Bu Arum? Salah satu dari mereka bertanya. Aku semakin curiga. Bagaimana mereka tahu namaku? Aku tidak mengenal mereka. Mereka terlihat seperti tukang tagih hutang. Betul, saya Arum. Ada perlu apa ya? Tanyaku sambil memeriksa mereka dari ujung kepala hingga kaki. Kami datang untuk menagih hutang atas nama Lisa, Bu. Seketika rasa kesal meluap di dadaku. Benar-benar tidak habis pikir. Yang punya hutang siapa? Yang disuruh bayar siapa? Kalau itu hutangnya Lisa, nagihnya ke dia lah. Kenapa kalian cari saya? Balasku dengan ketus. Lisa bilang Ibu Arum yang akan membayarnya, jawab mereka tanpa ragu. Aku menarik nafas panjang, mencoba menahan emosi. Dasar Lisa, benar-benar tidak tahu diri. Satu keluarga ini memang bisa menyusahkan saja. Berapa jumlahnya, Pak? Tanyaku dengan nada dingin. 2 juta rupiah, Bu. Sebentar ya, Pak, ujarku sembari menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Aku berjalan ke kamar Lisa dengan langkah cepat. Begitu aku masuk, aku memandangi kamar itu. Tidak ada barang berharga di sana, hanya beberapa aksesoris murahan dan perhiasan. Aku membuka salah satu laci, dan di sana aku menemukan beberapa perhiasan yang nampaknya bernilai cukup tinggi. Aku mengambilnya, lalu kembali ke depan pintu. Ini ambil saja, Pak. Kalau masih kurang, datang lagi ke Lisa. Jangan ke saya, Pak. Tanpa banyak bicara, mereka menerima perhiasan itu dan pergi. Aku menutup pintu rapat-rapat, menghembuskan nafas lega. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Itu bukan mencuri. Siapa suruh berhutang tanpa bertanggung jawab? Kalau tidak mau membayar, ya jangan pinjam. Aku kembali ke sofa, menyandarkan tubuhku sambil tersenyum kecil. Biarkan sajalah. Mereka semua akhirnya tahu konsekuensinya kalau bermain-main dengan orang yang sabar sepertiku. 2 jam setelah Mas Wahyu, Mama mertua dan Lisa pulang dari restoran, mereka masuk ke dalam rumah dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Kamu itu gimana sih, Arum? Sampai malam begini kita menunggu transferan dari kamu, tapi nggak ada juga, bentak Mas Wahyu. Aku memandang mereka sekilas, lalu melanjutkan pekerjaanku tanpa peduli. Memalukan sekali, kamu ini nggak tahu diri, ujar Mama mertua sambil melempar tas ke sofa dengan kasar. Iya Mbak Arum, tadi aku sampai malu banget loh. Temenku lihat kita nggak bisa bayar makanannya. Apa coba kata mereka? Lisa menambahkan, wajahnya penuh rasa malu yang sulit disembunyikan. Aku hanya tersenyum tipis sambil terus menyapu. Rasain kalian, makan tanpa uang. Siapa suruh sok-sokan? Kalau nggak punya uang, jangan nekat makan di restoran mahal, gumamku dengan lirih. Kamu tadi bilang mau transfer uang kan? Kenapa nggak kamu lakukan? Aku benar-benar capek sama sikapmu yang kayak gini terus.
ujar Mas Wahyu lagi sambil mengacak-ngacak rambutnya kesal. Aku bisa membayangkan betapa malunya mereka tadi. Diam-diam aku tersenyum puas. Mau bersenang-senang, tapi gak mau susah. Maunya enak aja, tapi pakai uangku. Maaf ya, sudah cukup selama ini. Aku kembali menyapu, tidak peduli dengan mereka. Bagaimana mereka bayar tagihan tadi, aku juga tidak mau tahu. Setelah selesai menyapu, aku langsung masuk ke dalam kamar, meninggalkan drama mereka. Saat sedang beristirahat, ponselku berdering. Aku melirik ke ruang keluarga, memastikan tidak ada Mas Wahyu, Mama mertua atau Lisa. Kali ini aku bebas. Aku segera mengangkat telepon tersebut. Halo, iya, misi kedua sudah selesai, Bu. Suara seseorang di ujung telepon membuat senyumku melebar. Kerja yang bagus, jawabku. Besok saya akan datang ke rumah ya, Bu. Oke, saya tunggu. Aku menutup telepon itu dan meletakkannya di atas meja. Senyum kecil menghiasi wajahku. Aku sudah tidak sabar menunggu besok. Tengah malam, ketenangan rumah pecah oleh suara Lisa yang melengking. Kenapa semua perhiasanku hilang? Padahal tadi sebelum kita pergi makan, aku taruh semuanya di sini. Teriaknya dengan panik. Aku hanya mendengar dari dalam kamar. Tersenyum tipis. Siapa suruh punya hutang tapi tidak mau bayar? Rasakan itu akibatnya. Astaga, kok bisa hilang sih? Jangan-jangan ada tuyul di rumah ini, kata mama mertuaku dengan suara menyindir, seolah menyindirku. Arum, kamu tahu nggak perhiasan Lisa di mana? Kamu kan yang ada di rumah tadi, Mas Wahyu bertanya dengan nada curiga. Aku keluar dari dalam kamar dengan tenang. Oh, perhiasan itu udah aku pakai buat bayar hutang, Mas, jawabku dengan datar. Hutang? Hutang siapa? Mas Wahyu bertanya dengan ekspresi tak percaya. Adikmu lah, siapa lagi? Jawabku sambil berlalu. Lisa, kamu punya hutang sama orang? Tanya Mas Wahyu, nadanya mulai marah. Sedikit kok, Mas, jawab Lisa dengan pelan sambil tersenyum kecut. Aku menyela. 2 juta, Mas, udah aku bayarkan pakai perhiasannya. Mbak, perhiasan itu kalau dijual nilainya lebih dari 2 juta, Mbak. Kenapa kamu kasih semuanya? Protes Lisa. Aku hanya mengangkat bahu. Makanya jangan punya hutang kalau nggak mau bayar. Keesokan harinya, aku duduk di sofa sambil menggendong Arka. Tangannya yang mungil membuatku tersenyum lembut. Mas Wahyu datang mendekat. Sayang, katanya sambil menyentuh pipi Arka. Mama mertuaku yang juga ikut bergabung. Kita makan apa siang ini? Tanyanya sambil duduk di depan TV. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Aku sibuk dengan Arka. Mas Wahyu juga terlihat sibuk dengan ponselnya. Jawab dulu pertanyaan Mama, Wahyu. Hari ini kita makan apa, Arum? Mas Wahyu akhirnya bertanya padaku. Aku mengangkat bahu. Nggak tahu, Mas. Loh, kamu gimana sih? Jadi istri kok nggak becus? Ya ampun, bisa kurus kering beneran kami di rumah ini. Bisa kurus kering beneran kami di rumah ini, Wahyu. Semuanya nggak diurusin, kata mama mertuaku. Tolong serius, Arum. Mas Wahyu mendelik padaku. Baiklah, aku beranjak. Arka sudah ada di tangan Mas Wahyu. Kebetulan di lemari pendingin masih ada beberapa potong ayam. Cukup untuk siang ini. Sebelum menggoreng untuk Mas Wahyu, Mama dan Lisa, aku menggoreng ayam itu untuk diriku sendiri. Kemudian memakannya sendirian. Baru menggoreng untuk mereka. Aku baru saja memasukkan 3 potong ayam ke dalam minyak panas. Terdengar teriakan Mas Wahyu. Arum, anak kamu nangis nih. Aduh, dia tidak bisa menjaga anak atau apa, pikirku. Aku meletakkan piring ke sembarang tempat. Buru-buru mengambil alih menggendong Arka. Itu tinggal dibalik. Suruh Lisa aja. Aku berkata ke Mas Wahyu dan membawa Arka ke dalam kamar. Ketika keluar lagi, aku melihat kekacauan di dalam dapur. Ayam yang digoreng telah gosong semua. Beberapa menit, Arka akhirnya tertidur. Aku tersenyum. Melihat Arka tenang, itu membuatku bahagia. Ya ampun, minyaknya meletus-meletus. Teriakan Lisa terdengar. Aku membiarkannya saja, memilih untuk fokus di dalam kamar. Aku juga sempat mencuci wajan. Sudah aman. Aku juga sudah makan. Untung saja aku duluan makan. Kalau bareng mereka,
Entah apa yang terjadi. Setelah memastikan Arka masih tertidur, aku baru keluar kamar, memastikan apa yang terjadi di dapur. Langkahku terhenti. Lihatlah, seperti kapal pecah. Aku menggelengkan kepala melihat minyak tumpah semuanya. Menghabiskan uang saja. Tidak bisa disuruh-suruh. Aduh, ayam itu nyusahin banget sih, kata Lisa. Aku kembali berhenti di dekat meja makan, menatap ayam yang terlihat gosong. Itu sudah bukan seperti ayam yang digoreng lagi. Hampir saja tawaku meledak. Itu salah Lisa terlalu dimanjakan. Tidak bisa memasak, hanya bisa menghabiskan uang saja. Tidak jauh berbeda dari Mas Wahyu. Ayamnya habis perang? Tanyaku pada Mas Wahyu yang memasang wajah kecut. Gak ada masakan lain ya? Mama sudah gak nafsu makan melihat ayam seperti itu, kata mama mertua. Aku menggelengkan kepala. Pakai kerupuk yang tadi aja, Ma. Mama mendelik ke arahku, memilih untuk mengambil makanan itu. Nikmatin saja ayam gosong itu. Aku hanya menatapnya dari jauh. Aku semakin merasa beruntung karena sudah makan tadi. Gak usah diliatin, Mas tahu kamu sudah makan, kata Mas Wahyu ketus. Terus kenapa, Mas? Tanyaku dengan pelan. Terserah kamu, dari kemarin kamu itu aneh banget. Ternyata gampang sekali membuat keluarga Mas Wahyu kesal. Pintu rumah diketuk. Aku melangkah ke depan, meninggalkan keluarga Mas Wahyu yang aneh. Ketika pintu terbuka, aku terdiam melihat siapa yang datang. Halo Arum, tanganku mengepal. Orang yang sejak dulu aku benci dan menjadi parasit di dalam hidupku. Bertambah lagi manusia tidak tahu diri ini. Ngapain kamu kesini? Halo Mbak Arum. Suaranya langsung membuatku mengepal. Orang yang selama ini menjadi duri dalam hidupku, kini berdiri di depan pintu. Tanpa rasa malu ia menunjukkan wajahnya lagi. Ada urusan apa kamu di sini? Tanyaku tajam. Mau minta makan? Minta uang? Pria itu masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa diundang. Aku hanya bisa mendengus. Sudah lama ku kenal kebiasaannya yang tidak tahu malu itu. Jadi uang yang kamu ambil dari dompetku itu sudah habis ya? Cepat sekali, ucapku dengan nada sinis. Raihan adik angkatku, sumber masalah yang selalu membuat kepalaku pusing. Baru 1 bulan yang lalu dia meninggalkan rumah ini dengan alasan tidak betah. Dan sekarang, dia kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wah, ada benalu juga ya ternyata. Rehan tertawa kecil. Berhenti di dekat meja makan sambil menatap seseorang. Benalu, kalau dia bercermin, mungkin akan sadar siapa benalu sebenarnya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Kalau Rehan dan keluarga suamiku disatukan, dunia ini benar-benar bisa kacau balau. Aku mau ke kamar dulu. Rehan berlalu begitu saja, tanpa menunggu persetujuanku. Kenapa adikmu balik lagi sih? Mas Wahyu mengeluh dari sofa. Wajahnya terlihat kesal. Mana aku tahu? Jawabku dengan dingin sambil berlalu ke arah kamar. Kalau soal Rehan, aku tahu tidak ada gunanya untuk melawan. Dia sulit diusir. Lagi pula kehadirannya adalah bagian dari sebab semua masalahku. Dialah dalang di balik perjanjian pembagian aset yang membuatku kehilangan sebagian besar hartaku. Lemari esnya kok kosong banget sih, Mbak? Gak ada makanan? Rehan berteriak dari dapur sambil menutup pintu kulkas dengan keras. Belum belanja, jawabku dengan singkat, mencoba mengabaikannya. Ya sudah, sini uangnya, biar aku yang belanja. Rehan menandahkan tangan dengan santai. Aku meliriknya, dari kecil hingga sekarang, akulah yang membiayai kehidupannya, kampusnya, makannya, semuanya. Bahkan uang saku yang selalu ia habiskan untuk hal-hal tidak berguna. Saat aku hendak memberikan uang, suara lain menyela. Aku ikut. Lisa dan mama mertuaku sudah berdiri di sebelah Raihan. Ikut-ikutan ingin pergi berbelanja. Oke, kalian ikut saja, jawab Raihan sambil menerima daftar belanjaan yang aku buat. Aku menyerahkan uang tanpa berkata apa-apa. Pakai kartu ATM aja, Mbak. Kan lebih enak. Celutuk Rehan dengan wajah santai. Tidak Rehan, pakai itu saja. Aku menggeleng tegas. Sementara itu, Mas Wahyu yang masih pengangguran mulai bersuara lagi. Lihat kan Arum, aku jadi nganggur karena kamu pecat aku dari perusahaan. Kamu ini bikin masalah terus ya.
Aku hanya mengangkat bahu, tak ingin meladeni keluhannya. Rehan pergi bersama Lisa dan mama mertuaku dengan uang yang aku berikan. 1 jam telah berlalu, Rehan kembali ke rumah tanpa membawa apa-apa. Sebaliknya, Lisa dan mama mertuaku membawa banyak kantong kresek penuh belanjaan. Aku menatap Rehan dengan alis yang terangkat, sedikit terhibur. Susun semua itu di lemari pendingin. Jangan cuma bisa minta-minta saja, kata Rehan sambil menunjuk mereka dengan santai. Aku tersenyum kecil dari sofa. Rehan ternyata lebih dari sekedar pengganggu. Kali ini, dia berhasil mengubah suasana rumah menjadi sedikit lebih menarik. Saat lantai dapur terlihat basah, mama mertua dan Lisa yang sibuk bolak-balik akhirnya tergelincir. Aduh, ya ampun, jerit mereka serempak. Rehan tertawa terbahak-bahak. Aku menatap mereka dengan ekspresi datar, tapi dalam hati puas melihat mereka kena batunya. Enak gak jatuhnya? Ejek Rehan sambil memegangi perutnya yang sakit karena tertawa. Mama mertua mendengus kesal. Dasar kamu anak kecil, gak tahu sopan santun. Biarkan saja, toh kalian juga gak peduli kan? Balas Rehan dengan santai. Sungguh aku puas sekali dengan tontonan hari ini. Tidak perlu repot-repot turun tangan. Rehan yang justru mulai mengerjai dan melawan mama mertuaku dan Lisa. Ketika Rehan selesai dengan kekacauan kecilnya, aku melirik jam tangan. Teleponku berdering. Saya sudah di depan rumah, Bu. Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. Baik, saya keluar sekarang. Setelah memastikan Arka aman di tempat tidur bayinya, aku melangkah ke depan rumah. Wanita itu berdiri dengan map di tangan, tersenyum padaku. Semuanya sudah beres, Bu, katanya sambil menyerahkan map itu. Bagus, terima kasih ya, balasku sambil memeriksa isinya. Dia langsung pamit. Aku membuka berkas itu, menganggukkan kepala. Itu memang surat perjanjian yang asli. Apa itu? Ya ampun, aku menatap Rehan yang baru saja mengambil berkas di tanganku. Jantungku sudah berdetak kencang. Aku kira Mas Wahyu. Mbak mulai beraksi lagi ya? Katanya sambil tersenyum jahil. Apa maksudmu? Tanyaku dengan nada curiga. Rehan menjentikan jarinya, menunjukku. Dulu Mbak pernah bilang ke Rehan, kalau mau balas dendam, lakukan perlahan tapi pasti. Kita bikin mereka menderita. Aku menatapnya dengan tajam. Rehan tersenyum penuh arti. Kali ini aku benar-benar mulai percaya kalau dia bukan lagi anak kecil yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Tapi aku masih kurang yakin dengannya. Tunggu dulu, serius? Kamu gak lagi nipu Mbak kan? Mbak paling gak suka dibohongi. Beneran Mbak, Rehan gak bohong. Rehan sumpah Mbak. Aku memandanginya sambil menyipitkan mata, mencoba mencari celah apakah dia sedang berbohong atau tidak. Kalau begitu, mau gak tanda tangan surat perjanjian di antara kita, supaya jelas? Rehan terdiam sebentar, lalu mengangguk dengan percaya diri, seolah ingin menantangku. Ya sudah. Siapa takut, yang penting Rehan udah janji mau bantu Mbak. Aku meninggalkan Rehan dan masuk ke dalam rumah, membawa berkas yang sebelumnya diberikan oleh orang kepercayaanku. Arum, apa itu yang kamu bawa? Suara mama mertuaku tiba-tiba memecahkan keheningan. Untung bukan Mas Wahyu. Aku sudah menyiapkan tempat khusus untuk menyimpan hal-hal penting. Bukan urusan mama, jawabku dengan dingin, tanpa berpaling, lalu bergegas masuk ke kamar. Enak saja semua urusan dia harus tahu. Berkas itu aku simpan di tempat yang paling rahasia. Kemudian keluar kamar setelah mengecek Arka masih tertidur lelap. Oh ya Arum, cuciin dulu nih pakaian mama sama Lisa. Kamu itu kan kerjaannya cuma duduk, makan, tidur, kayak ratu saja. Bukannya itu mama, Lisa sama Mas Wahyu? Tanyaku dengan pelan tapi tajam. Buset, kamu ngomongin Mas apa, Rum? Duduk malas-malasan. Enak saja. Mas Wahyu tiba-tiba muncul dengan toples keripik di tangannya. Mama yang bilang, Mas. Aku menunjuk ke arah Mama. Kemudian meninggalkan Mas Wahyu yang nampak menatap mamanya sendiri dengan kesal. Sampai di kamar mandi, aku tidak terkejut melihat banyak pakaian di sana. Ini pakaian siapa? Banyak banget kayak gunung. Aku menoleh.
menatap Rehan yang baru saja datang. Mbak tenang aja, biar aku yang urusin semuanya. Baiklah, aku menganggukkan kepala, memilih untuk masuk ke dalam kamar. Daripada melihat pakaian sebanyak itu, entah apa yang akan dilakukan oleh Rehan. Pagi harinya, suara mama membangunkanku dengan nada yang melengking. Bangun kamu Arum, pakaian mama penuh sama lumpur. Kamu malah enak-enakan tidur. Bangun kamu Arum. Aku mengerjapkan mata, menatap mama yang berkacak pinggang. Dia terlihat marah sekali. Apa mah? Tanyaku sambil memakai sandal, melangkah ke arah kamar mandi. Hampir saja tawaku pecah melihat pakaian yang penuh dengan lumpur. Pasti ini kerjaan Rehan. Aduh, ada pakaian mas di situ. Gimana sih? Nyebelin banget. Baik Mas Wahyu, Lisa, dan mama mertuaku, mereka sama-sama terlihat kesal. Aku menggelengkan kepala, memilih untuk tidak peduli. Terus gimana ini Arum? Gara-gara adikmu ini pasti. Urus saja sendiri. Setelah mengatakan itu, aku melangkah ke kamar, mengurus Arka. Sudah hampir malam, aku melirik jam. Ada Rehan, rasanya rumah ini tidak terlalu kacau. Aku menatap Mas Wahyu yang sibuk menyiapkan pakaian. Tolong gosok dulu pakaian mas. Tolong gosokin dulu pakaian mas Arum. Dia menarik pakaian yang ada di bawah, membuat semuanya jatuh berhamburan. Aku meliriknya sekilas. Arum, kamu dengar gak sih? Tanyanya dengan kesal. Enggak, ya ampun, gemes banget lama-lama nyebelin. Dia menghentakkan kakinya, kemudian melangkah pergi dari kamar. Aku mengangkat bahu tidak peduli. Aku mengambil ponsel di atas meja, memutuskan untuk menghubungi orang kepercayaanku tadi. Iya, suratnya sudah ada di dalam berkas tadi, Bu. Oke, bagus. Saya juga sudah cari tahu soal adiknya Mas Wahyu, Bu, si Lisa itu. Oh, terus gimana? Tanyaku sambil menggetukkan jemari. Lisa sering mencuri di kelas, Bu. Ada rekamannya, tapi selalu lolos. Jadi bagaimana ini, Bu? Ah, kabar baik. Aku menganggukkan kepala. Ada bahan untuk mengguncang keluarga Mas Wahyu. Buat laporannya. Laporkan ke pihak kampus. Saya tunggu kabar besok. Oke, siap, Bu. Telepon pun dimatikan. Aku menganggukkan kepala. Kelemahan Mas Wahyu adalah keluarganya. Setelah meletakkan ponsel dan memastikan Arka, aku keluar dari kamar. Mataku menyipit melihat keluarga Mas Wahyu memakai pakaian pesta. Kita mau makan enak di pesta. Iya, temanku lagi buat pesta ulang tahun. Pasti makanannya banyak banget. Benar-benar menggelikan mendengarnya. Aku menggelengkan kepala, memilih untuk ke dapur, mengambil air minum. Melihat pakaian Mas Wahyu yang kusut, aku tertawa pelan. Entah apa yang akan mereka lakukan nanti. Pandanganku langsung tertuju pada gelang yang dikenakan oleh mama mertuaku. Gelang itu, aku sangat mengenalinya. Buru-buru menyalakan ponsel. Dan benar saja, itu pasti gelangku. Gelang mahal yang dulunya pernah hilang. Kenapa bisa sampai di tangan mama mertuaku? Sudah pasti dia mengambilnya. Itu gelang siapa, Ma? Tanya aku sambil mendekat. Terlihat raut khawatir di wajahnya. Jelas gelang mama lah. Emangnya kenapa? Kamu suka sama gelang ini? Harganya aja mahal. Kamu suka sama gelang ini? Ya jelas lah. Harganya aja mahal. Percaya diri sekali mengatakan itu. Benar-benar keluarga tidak tahu malu. Lihat ini gelang siapa? Tanpa basa-basi, aku menunjukkan foto aku yang memakai gelang itu. Mama mertuaku terlihat panik. Dia menoleh ke arah Lisa, kemudian ke Mas Wahyu. Aku masih menunggu tanggapannya. Ya nggak tahu, ini kan gelang mama. Kamu mau ngaku-ngaku ya? Enak saja, masih tidak mau mengaku juga. Aku masuk ke dalam kamar, memfoto surat gelang itu. Kemudian keluar lagi. Mana surat gelang itu, Ma? Tanya aku menantang. Apaan sih? Kamu itu makin gak jelas aja, Arum. Nanya macem-macem. Aneh kamu, ciri-ciri orang panik. Aku menunjukkan foto surat gelang itu.
Dilaporin kayaknya ide bagus nih, batinku. Aku menganggukkan kepala, menyalakan ponsel. Aku langsung menoleh menatap mama mertuaku yang baru saja berteriak pelan. Dia sepertinya panik sekali. Sudah jelas itu gelangku. Dia masih mau mengelak juga. Seringkali aku kehilangan barang-barang. Mungkin kali ini ketahuan. Aku menatap mama mertuaku, menunggunya mengatakan sesuatu. Iya, ini gelangmu, Arum. Pelit banget sih kamu. Mama kan cuma pinjam sebentar. Biar orang lihatnya mama itu kaya. Dasar sok kaya. Aku mengambil gelang itu yang disodorkan mama mertuaku. Pinjamin aja sebentar, Arum. Kamu itu kok pelit banget sih? Mas Wahyu ikut membujukku. Nggak tahulah, dulu aja dia bilang ambil aja kalau mau pakai barang. Mataku langsung menyipit mendengar perkataan mama mertuaku. Sejak kapan aku bilang begitu? Mungkin di dalam mimpinya. Sudah jadi benalu, jangan jadi pencuri juga dong, kataku sambil membalikkan tubuh, meninggalkan mereka. Keesokan paginya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga penumpang gelap itu memilih tidur di luar setelah pesta mereka semalaman. Kamu tega banget sih, Rum. Serius gak dibukain pintu semalaman? Lihat nih, badan kita merah-merah semua karena digigit nyamuk, gerutu Lisa sambil mengusap lengannya yang penuh dengan bercak merah. Aku hanya melirik sekilas, tanpa berniat menyahut. Siapa suruh kalian pulang larut malam? Ujarku dengan dingin. Tapi gak gini juga, Arum. Tadi malam kita ketok-ketok pintu sampai tangan kita mau patah. Aku menjawab singkat sambil berjalan menjauh. Oh, aku sudah tidur. Arum, kamu ini benar-benar berubah ya? Jauh banget dari yang dulu, keluhnya lagi. Membuatku semakin enggan merespon. Aku memilih untuk sibuk menyiapkan sarapan dan meletakkan piring di atas meja. Kamu sudah siap rapi begitu mau kemana? Suara Mas Wahyu akhirnya memecahkan kebisuan. Mau ke butik, jawabku dengan singkat tanpa menoleh. Hari ini aku memang berencana memeriksa butik. Sudah cukup lama aku tidak langsung memantau operasionalnya. Terus Arka gimana? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada suara yang agak cemas. Kamu yang jagain lah, jawabku dengan tajam sambil menatapnya. Loh, kok aku sih, Arum? Protesnya dengan nada tak percaya. Rehan yang sedari tadi duduk di sudut meja menyindir. Sudah, Mbak, biarkan aku aja. Kalau orang-orang itu malah gak bisa dipercaya, Mbak. Aku hanya menghela nafas. Biarlah, aku tidak peduli. Sambil membawa piring, aku membiarkan Mas Wahyu dan Rehan berdebat sendiri. Setelah aku selesai mencuci piring dan hendak ke kamar, langkahku terhenti saat mendengar percakapan di belakang rumah. Rupanya Mas Wahyu, Mama mertua dan Lisa sedang berbicara cukup keras. Sudah Wahyu, ceraikan saja si Arum itu. Mama sudah gak tahan lagi lihat kelakuannya. Dia bukan Arum yang dulu. Sekarang malah seenaknya sendiri. Kita saja gak dikasih makan, seru ibu mertuaku terdengar kesal. Gak bisa, Ma. Kalau cerai sekarang, kita mau makan apa? Semua aset masih dipegang oleh Arum, jawab Mas Wahyu dengan pelan, nyaris seperti mengakui kekalahannya. Makanya, kamu pinter dikit dong. Ambil surat-surat itu. Jangan terus-terusan jadi budaknya Arum, desak ibunya lagi. Aku tersenyum sinis mendengar perdebatan mereka. Sayangnya aku sudah tidak memiliki cinta untuk Wahyu. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di butik, menyelesaikan beberapa pekerjaan penting seperti memeriksa laporan keuangan, stok barang, dan mengamati kinerja karyawan. Di sisi lain dengan orang kepercayaanku, aku mendapatkan info pembelian rumah yang sedang aku tempati bersama Mas Wahyu dan keluarganya. Ini sudah dapat pembelinya. Bagus, saya ke sana sekarang. Sesampainya di tempat perjanjian, calon pembeli sudah menunggu di depan. Rumah ini akhirnya laku terjual dengan harga yang cukup tinggi. Tanda tangan persetujuan penjualan rumah dari Mas Wahyu sudah aku kantongi beberapa hari yang lalu. Tentu saja dia tidak sadar saat menandatanganinya. Aku mengenang rumah itu sekali lagi. Rumah besar yang dulu katanya nyaman, tapi justru hanya menjadi sarang ketidakadilan. Nanti barang-barangnya gimana, Bu? Tanya calon pembeli. Barang-barangnya saya akan urus segera setelah semuanya selesai, jawabku dengan singkat. Setelah pembeli pergi,
Rehan menelpon lagi. Semuanya lancar, Mbak. Sudah, rumahnya sudah resmi terjual. Sekarang tinggal memindahkan barang-barang kita. Rehan tertawa kecil di ujung telepon. Mantap, Mbak. Gak sabar lihat ekspresi mereka nanti. Aku tersenyum. Permainan ini baru saja dimulai. Setibanya di rumah, aku segera menemui Rehan. Kini kami hanya perlu membuat rencana selanjutnya untuk memindahkan kepemilikan aset dari Mas Wahyu ke tanganku. Kami memutuskan untuk membuat Mas Wahyu menandatangani dokumen-dokumen itu tanpa sadar. Strategi yang kami pilih adalah mencampurkan obat penenang ke dalam minumannya. Tapi tanda tangannya harus didapatkan sebelum efek obat itu membuatnya benar-benar tidak sadarkan diri. Situasi mendukung. Mama mertuaku dan Lisa masih terlelap. Rumah terasa hening, seolah memberi jalan bagi rencana kami. Tidak lama kemudian, efek obat mulai bekerja. Dari sofa Mas Wahyu nampak mulai kehilangan fokus. Kantuk menyerangnya, membuat gerakannya melambat. Aku dan Rehan segera mendekat, membawa dokumen dan pena di tangan. Namun tepat saat kami bersiap, sebuah suara dari belakang membuat kami tersentak. Surat apa itu? Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menoleh dengan cepat. Mama mertua, kenapa dia harus bangun di saat yang tidak tepat? Aku melempar pandangan panik ke arah Rehan, memberi kode agar dia menangani situasi ini. Rehan segera bergerak, mendekati mama mertuaku dengan senyuman manis yang selalu ia andalkan. Mama, Rehan punya sesuatu nih buat mama, ujarnya sambil meraih tangan mama mertuaku untuk mengalihkan perhatian. Apa itu? Mana Rehan? Tanya mama mertuaku dengan nada penasaran. Rehan berhasil memancingnya untuk meninggalkan ruangan. Aku menghela nafas panjang, merasa lega. Sekarang tinggal aku dan Mas Wahyu. Ayo Mas, tanda tangan sekarang, desaku sambil menyodorkan pena. Sekarang? Gak bisa nanti aja Arum, jawab Mas Wahyu sambil menguap lebar. Matanya nyaris terpejam. Aku menahan rasa frustasi sambil menepuk bahunya. Sekarang aja Mas, tinggal ini aja kok. Dengan kesadaran yang nyaris hilang, Mas Wahyu menggerakkan tangannya yang lemas. Aku dengan sigap menuntunnya untuk menandatangani dokumen itu. Begitu tanda tangan selesai, senyumku merekah. Akhirnya selesai juga. Nah, sekarang Mas boleh tidur, ujarku sambil menatap puas ke arah kertas yang kini sudah sah. Tanpa banyak bicara, Mas Wahyu langsung merebahkan diri ke sofa. Tenggelam dalam tidurnya, aku duduk di kursi seberang, menatapnya sejenak sebelum beralih ke dokumen di tanganku. Rasanya gimana Mas? Gumamku dengan pelan sambil mengangkat alis. Duniamu akan runtuh perlahan, tapi pasti dan tentu saja menyakitkan. Aku mengakhiri kalimat itu dengan senyum penuh kemenangan, sementara suara langkah Rehan dan mama mertuaku perlahan terdengar menjauh. Langkah kedua dalam rencanaku sudah berhasil. Pagi itu Mas Wahyu nampak kebingungan saat bangun dari sofa, tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Alih-alih curiga, ia malah mengeluh dengan nada kesal. Kenapa sih gak ada yang bangunin aku semalam? Suruh pindah ke kamar atau gimana gitu? Masa aku tidur di sofa? Punggungku sakit-sakit semua. Aku melirik sekilas. Ia baru selesai mandi, mengenakan pakaian rapi, tapi wajahnya jelas menunjukkan kekesalan. Hari ini aku mau cari kerja, katanya, sambil menatap cermin untuk merapikan rambutnya. Pantas saja dia berpakaian rapi. Aku hanya tersenyum kecil, penasaran pekerjaan apa yang mungkin dia dapatkan nanti. Cari kerjaan yang santai ya Wahyu, celetuk mama mertuaku dari ruang makan. Ya nggak capek, duduk-duduk aja, jadi manajer atau direktur gitu. Mas Wahyu tertawa lebar. Mama ini bercanda ya? Wahyu kan cuma lulusan SMA, jadi bagian keuangan di kantornya Arum dulu aja udah beruntung banget. Sayangnya sekarang udah digantiin. Aku hanya terdiam, tidak mau menanggapinya. Dulu Mas Wahyu sendiri yang memohon posisi itu, tapi setelah apa yang terjadi, kepercayaan itu sudah tidak ada lagi. Kalau nggak kerja kayak gitu, nggak usah diterima. Gak ada untungnya, sambung mama mertuaku lagi. Rehan yang sedang duduk di sudut ruangan mendongak sambil menyengir. Mas Wahyu,
Mas Wahyu jadi tukang bersih-bersih aja di kampusku. Gimana? Mas Wahyu langsung melotot ke arah Rehan. Sementara aku hampir tertawa mendengar saran Rehan yang terdengar sangat puas. Setelah Mas Wahyu pergi, aku duduk di sofa dengan santai. Hari ini aku tidak ke butik. Ada janji untuk bertemu dengan pengacara untuk mengurus pembalikan nama aset. Dan sementara itu, Rehan membantu menjaga Arka yang sedang bermain di ruang tamu. Arum, aku menoleh ke mama mertuaku yang sudah duduk di sofa sebelahku. Wajahnya terlihat terlalu ceria, seolah ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Ada apa, Ma? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Mama mertuaku tersenyum, tapi Rehan yang mendengarkan hanya mendeham kecil, seakan mengerti akan ada sesuatu. Kamu cantik banget hari ini, kata mama mertuaku tiba-tiba. Rehan langsung tertawa kecil sambil pura-pura batuk. Aku sendiri hanya mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada maksud apa, Ma? Aku bertanya dengan nada datar. Masa sama mama sendiri kamu segitunya sih, Arum? Hormatin mama dong. Sedikit basa-basi gak apa-apa lah. Jawabnya dengan nada menyindir. Aku menghela nafas panjang. Belum sempat menjawab, Arka menangis di kamar. Aku langsung bangkit, meninggalkan mama tanpa sepatah kata pun. Setelah Arka kembali tenang, aku keluar lagi ke ruang tamu. Kali ini mama mertuaku langsung tersenyum saat melihatku. Jadi ada apa, Ma? Tanyaku lagi, berusaha lebih sabar. Mama mau minta uang belanja. Uang mama kan sudah habis. Kamu pasti masih punya uang kan? Katanya tanpa ragu. Benar dugaanku. Kalau bukan uang, apa lagi? Tidak ada hal lain yang menarik perhatian keluarga Mas Wahyu selain harta. Biasanya gak perlu diminta, langsung dikasih, sahut Lisa dari sudut ruangan. Aku menghela nafas panjang. Itu dulu, saat mereka masih bisa seenaknya memanfaatkanku. Tapi sekarang situasinya telah berbeda. Apa mama harus mengemis sama kamu, Arum? Tanya mama dengan nada yang mulai meninggi. Aku mendongak dengan santai. Kalau ngemis di jalan, mama pasti dapat uang, jawabku dengan tenang. Mama langsung melotot. Kamu ngerjain mama hal yang gak bener ya? Masa mama harus minta-minta di jalan sih? Uangnya itu uang saya, Ma. Bukan uang Mas Wahyu, jawabku dengan tegas. Mama terlihat terkejut. Mungkin karena aku berkata benar. Semua yang mereka nikmati selama ini berasal dari hasil kerja kerasku sendiri. Kok kamu tega banget sih bilang kayak gitu? Katanya, nadanya berubah lebih lembut, seperti ingin memancing rasa bersalahku. Aku mengabaikannya, mengambil ponsel dan mulai mengetik pesan. Aku sudah terlalu lelah menghadapi drama mereka yang tak ada habisnya. Sore itu, Mas Wahyu pulang dengan wajah yang penuh lelah dan ekspresi yang kusut, seolah-olah hidup ini sedang tidak bersahabat dengannya. Gimana? Dapat pekerjaannya? Aku mendengar suara mama mertua dari ruang tamu. Mas Wahyu sudah sampai di rumah rupanya. Tanpa melepas sepatu, dia langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa dengan nafas yang berat. Wajahnya tertekuk masam. Dapat kerja apaan, Ma? Hampir semua tempat menolakku, Ma. Keluhnya. Menolak gimana? Wah, Mama gak bisa terima ini. Ada yang terima sih, Ma. Lanjut Mas Wahyu. Suaranya terdengar semakin lesu. Aku mengintip dari balik pintu. Lisa dan mama mertuaku duduk di sebelahnya. Sementara Rehan diam-diam menonton dari sudut ruangan bersamaku. Kalau ada yang menerima, kenapa gak diambil? Mama bertanya lagi. Nada suaranya naik 1 oktav. Kerjaannya jadi security atau office boy, Ma, jawab Mas Wahyu. Aku harus menahan tawa. Baru saja mulai melamar kerja, dia sudah bermimpi ingin jabatan yang tinggi. Mbak, jadi nggak ke pengacaranya? Rehan berbisik dengan pelan. Sebentar lagi, jawabku sambil melirik ke jam tangan. Namun percakapan di ruang tamu itu terlalu menarik untuk dilewatkan. Aku mengubah posisi dudukku, memastikan bisa mendengar setiap kata mereka. Jadi kamu maunya itu kerja apa, Wahyu? Mama capek hidup begini terus, keluh mama mertuaku dengan nada yang penuh drama. Besok aku akan coba lagi, Ma. Mas Wahyu menghela nafas panjang.
Inilah sulitnya jika terlalu bergantung pada orang lain. Aku tersenyum kecil, menunggu apakah dia benar-benar akan mendapatkan pekerjaan seperti apa yang dia impikan. Kamu gak minta bantuan Arum saja? Dia kan kenal banyak orang, ujar mama mertuaku dengan pelan. Meskipun nada bicaranya jelas diarahkan kepadaku. Aku mendengar itu, walau katanya berbisik, seperti biasa. Pada akhirnya aku juga yang akan diseret untuk menyelesaikan masalah mereka. Arum, cariin kerjaan buat Wahyu. Kamu kan yang suruh dia cari kerjaan. Bantuin biar dia bisa nafkahin keluarga, pinta mama mertuaku dengan nada menyindir. Aku mendongak, lalu berkata dengan singkat, mau tukang kebun, Mas. Mas Wahyu langsung menoleh dengan wajah yang terkejut, dan mama mertuaku nampak sangat kaget. Gak mau kan? Tanyaku dengan santai sambil beranjak. Bagiku itu urusan mereka. Aku sudah tidak peduli lagi. Gaji Mas Wahyu juga tidak akan mengubah apapun di kehidupanku. Sebentar lagi, aku akan memastikan seluruh aset kembali ke namaku, dan perceraian ini akan segera selesai. Aku masuk ke kamar, bersiap-siap, lalu keluar dengan langkah tenang. Rehan memberikan anggukan, menandakan dia siap menjaga Arka sebentar. Kamu mau kemana? Tanya Mas Wahyu sambil berdiri mendekatiku. Bukan urusanmu, Mas. Jawabku dengan datar sambil mengenakan sepatu. Aku tidak peduli lagi dengan urusan Mas Wahyu. Sambil menatap mama mertuaku sejenak, aku keluar dari ruangan itu dengan hati yang mantap. Sudah cukup mereka mempermainkan aku selama ini. Kini saatnya aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Pagi itu aku memutuskan untuk keluar rumah pengacaraku. Kami sudah sepakat untuk bertemu di sebuah restoran untuk membahas proses pengembalian nama aset yang selama ini menjadi beban pikiranku. Setibanya di sana, aku menyerahkan semua dokumen yang sudah kusiapkan. Pak Renal langsung memeriksanya dengan teliti. Ini semua dokumennya, Pak. Tolong dicek. Kalau ada yang kurang, tolong beritahu saya ya, kataku sambil mendorong map berisi dokumen ke hadapannya. Baik, Bu. Akan saya periksa dulu, jawabnya dengan singkat, lalu mulai membaca satu persatu lembaran itu. Pak Renal telah menjadi pengacaraku sejak lama, namun hingga kini dia masih tidak habis pikir dengan keputusan ceroboh yang pernah kubuat dulu. Kenapa waktu itu ibu sampai memasukkan aset-aset ini atas nama suami, Bu? Padahal aset adalah hal yang sangat penting untuk diamankan, komentarnya dengan nada heran. Entahlah, Pak. Dulu saya memang bodoh, jawabku sambil tersenyum getir. Saya benar-benar gak habis pikir, Bu. Itu tindakan yang sangat beresiko. Untung masih bisa kita urus, meskipun agak rumit, ucapnya sambil menggeleng pelan. Aku hanya mengangkat bahu, tersenyum tipis. Saat itu aku memang tidak berpikir panjang. Terlebih lagi, keputusan itu sebenarnya muncul karena masalah yang melibatkan Rehan dan adik Mas Wahyu, Lisa. Waktu itu Rehan tidak sengaja mencelakai Lisa, dan Mas Wahyu sempat mengancam akan membawa masalah itu ke jalur hukum. Kalau benar itu terjadi, Rehan bisa dipenjara. Kejadian itu terjadi hanya beberapa hari sebelum pernikahan kami, dan sebagai syarat agar masalah itu tidak diperpanjang, Mas Wahyu meminta aku untuk membuat surat perjanjian aset dengan namanya. Saat itu aku merasa kecewa, tapi tidak ada pilihan lain. Aku menandatangani surat itu meskipun hatiku memberontak. Namun kali ini, setelah 2 tahun pernikahan ini berjalan, aku benar-benar menyadari seperti apa sifat asli Mas Wahyu. Dia dan keluarganya hanya memikirkan uang, tanpa sedikit pun peduli padaku. Bu, kok malah melamun? Suara Pak Renal menyadarkanku dari bayangan masa lalu. Oh, maaf Pak, gimana hasilnya? Tanyaku buru-buru, memasang senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Semua dokumen sudah lengkap, Bu. Ibu tidak perlu khawatir, katanya sambil menutup map. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Sambil meminum jus jeruk, aku mengambil ponsel dan membuka layar, lalu tersenyum tipis. Lalu kalau proses pembalikan nama aset, apa rencana ibu selanjutnya, Bu? Tanya Pak Renal.
menatapku dengan penuh penasaran. Aku terdiam sejenak, memikirkan langkah yang akan kuambil. Tentu saja, aku akan memastikan Mas Wahyu dan keluarganya tidak akan mendapatkan sepeser pun dari aset-aset ini. Saya akan menyelesaikan semuanya dengan suami saya, Pak, termasuk keluarga mereka. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa apa-apa, kataku dengan suara tegas. Maksud ibu ingin berpisah? Tanya Pak Renal, memastikan. Ya, saya akan mengakhiri pernikahan ini dan membuat mereka kembali ke titik nol. Itu sudah jadi keputusan saya, Pak, jawabku dengan mantap. Pak Renal mengangguk, nampaknya paham dengan maksudku. Namun sebelum dia pamit, aku menambahkan sesuatu yang sejak tadi ada di pikiranku. Pak Renal, untuk masalah Lisa, adik suami saya, bisa diurus juga kan? Dia sering mencuri barang-barang di kampusnya. Tentu saja, Bu. Saya akan urus semuanya, supaya berjalan dengan lancar, jawabnya dengan tenang. Setelah itu, Pak Renal berpamitan karena ada beberapa urusan lain yang harus dia selesaikan. Aku mengangguk sambil mengantarkannya pergi, merasa lega bahwa perlahan semuanya mulai berjalan dengan sesuai rencana. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Renal, rencana yang telah kususun mulai membuahkan hasil. Bencana pertama menimpa Lisa, adik Mas Wahyu. Dia dikeluarkan dari kampus setelah tertangkap mencuri. Siang itu, Lisa pulang ke rumah dengan wajah basah oleh air mata. Tangisannya menggema di ruang tamu, membuat Mas Wahyu dan ibu mertuaku panik dan langsung mendekatinya. Aku yang sudah mengetahui semuanya, hanya duduk diam memperhatikan. Ada apa, Lisa? Kenapa kamu menangis begitu? Tanya ibu mertuaku dengan cemas. Lisa menjawab dengan suara terisak. Aku dikeluarkan dari kampus, Ma. Mereka tahu kalau aku mencuri. Dan kalau barang-barang yang aku ambil tidak dikembalikan atau diganti, aku akan dibawa ke kantor polisi, Ma. Mendengar itu, Mas Wahyu terlihat kalut. Dia berusaha memutar otak untuk mencari solusi, termasuk mencoba meminjam uang dariku. Namun aku hanya mengabaikannya. Ketika semua jalan buntu, mereka bertiga, Mas Wahyu, Mama mertua, dan Lisa, akhirnya bersujud di hadapanku, memohon belas kasihan. Tetapi hatiku sudah terlalu beku untuk peduli. Sampai akhirnya, Mama mertuaku menawarkan sesuatu yang membuatku tersenyum puas. Kalau begitu, aku akan menjual rumahku padamu. Tolong bantu kami, Arum, katanya dengan nada yang penuh keputusasaan. Aku langsung setuju. Dengan bantuan pengacara dan notaris, proses pembelian rumah itu berjalan dengan lancar. Kini rumah itu menjadi milikku secara sah. Malam itu tanpa sepengetahuan mereka, aku mengemasi barang-barangku dan membawa anakku serta Rehan pergi dari rumah itu. Kami pergi tanpa meninggalkan jejak. Keesokan harinya, Mas Wahyu menelponku dengan nada bingung. Kamu di mana, Arum? Tanyanya. Aku sudah di apartemen baru, Mas. Oh iya, kalian juga harus bersiap-siap ya untuk pindah. Karena sebentar lagi pemilik baru rumah itu akan datang untuk meminta kalian pergi, jawabku dengan santai. Maksudnya apa, Arum? Apa yang kamu lakukan? Suaranya semakin meninggi. Aku sudah menjual rumah itu, Mas, dan sebentar lagi pengacara juga akan ke sana untuk menyerahkan surat perceraian kita, kataku dengan dingin. Arum, ini nggak mungkin kan? Kamu nggak serius kan, Arum? Aku serius, Mas. Nikmati saja masa-masa sulit yang akan kalian alami, ucapku tanpa ragu. Kamu kejam sekali, Arum, teriaknya dengan marah. Kejam? Bukannya kamu yang lebih dulu licik, Mas. Selama 2 tahun kamu dan keluargamu hanya memanfaatkan aku, balasku dengan tajam. Dasar kamu perempuan. Sudah cukup, Mas. Aku tidak mau mendengarkan lagi ocehanmu. Siapkan saja koper kalian dan pergi dari rumah itu, potongku sebelum dia melanjutkan. Tak lama pemilik baru rumah itu pun datang. Maaf, Bapak dan Ibu, tolong segera kosongkan rumah ini sekarang juga, ucapnya dengan tegas. Mama mertuaku yang tak tahu apa-apa langsung menoleh ke arah Mas Wahyu dengan ekspresi bingung. Wahyu, apa maksudnya ini? Tanyanya dengan panik. Rumah ini sudah dijual oleh Arum, Ma, jawabnya dengan wajah lesu. Perempuan itu memang tidak tahu diri.
maki mama mertuaku dengan penuh emosi. "Tolong kalian segera keluar. Waktu yang kami berikan sudah lebih dari cukup," kata pemilik baru rumah itu dengan nada yang dingin. Mas Wahyu mencoba meminta waktu tambahan. "Pak, tolong beri kami sedikit waktu lagi, Pak. Maaf, kami sudah memberikan kalian hampir 2 minggu. Hari ini kalian harus pergi," balas pemilik rumah itu dengan tegas. Mas Wahyu tidak tahu bahwa seluruh komunikasi pemilik rumah ini dilakukan langsung denganku. Akhirnya dengan sisa uang dari hasil penjualan rumah itu yang sebagian besar digunakan untuk mengganti barang-barang curian Lisa, mereka terpaksa menyewa kontrakan kecil. Kehidupan mereka menjadi sulit dan penuh keterbatasan. Sementara itu aku merasa lega dan puas. Kini aku bisa memulai hidup baru tanpa beban. Kebahagiaan itu akhirnya menjadi milikku sepenuhnya. Angin sore berhembus pelan di balkon apartemenku. Aku duduk sambil menikmati secangkir teh hangat, memandangi langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Di sampingku, anakku bermain dengan Rehan, tertawa ceria tanpa beban. Hidupku kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi parasit yang menghisap energiku. Semua yang aku lakukan mungkin terlihat kejam bagi sebagian orang, tapi bagiku, ini adalah jalan untuk merebut kembali martabat dan kebahagiaanku. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mendengar kabar bahwa Mas Wahyu dan keluarganya masih tinggal di kontrakan kecil. Mereka berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku tidak pernah menyesali apa yang aku lakukan. Bagiku, ini adalah balasan atas semua kesalahan dan pengkhianatan mereka selama ini. Sementara itu kehidupanku semakin membaik. Bisnisku tumbuh pesat, dan aku merasa lebih percaya diri dalam menjalani setiap langkah hidupku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketergantungan pada siapapun. Aku menatap anakku, mengingatkan diriku akan satu hal. Semua ini aku lakukan untuknya, agar dia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bebas dari manipulasi, dan penuh dengan cinta. Mungkin ini bukan akhir cerita, namun untuk saat ini, aku memilih untuk menutup lembaran masa lalu yang penuh dengan luka dan memulai babak baru dengan hati yang lebih ringan. Di dalam keheningan senja, aku tersenyum, merasa yakin bahwa masa depan yang cerah sedang menungguku. Akhirnya kebahagiaan ini benar-benar milikku.